Bab 3655. Ingatan siapa? Aku telah menyelidiki selama bertahun-tahun. Daratan kita awalnya tidak memiliki begitu banyak kultivasi iblis yang menakutkan, tetapi tampaknya tiba-tiba ada lebih banyak kultivasi iblis. Tidak hanya lebih kuat, tetapi juga sadis. Mereka menjadi semakin kejam dan haus darah dan bahkan kehilangan akal sehatnya. Rian Li menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu kultivasi abadi atau kultivasi iblis? Tujuannya adalah untuk membuat diri sendiri terus mendaki dan mencari keabadian. Sekarang kultivasi ini telah kehilangan kesadaran diri, apa gunanya menjadi kuat? Siapa yang ingin berlatih lagi jika seperti ini? Apa maksudmu? Cindy juga merasa ada yang tidak beres. Selanjutnya, Rian Li berbicara tentang banyak pengalaman selama bertahun-tahun, alasan kebingungannya dan beberapa situasi yang terus dia jelajahi. Daratan ini telah diserang oleh sesuatu dan markas sekte sihir mungkin akan memberiku jawabannya. Cindy menatap lurus ke arah Rian Li seolah melihat orang asing. Selama bertahun-tahun, Rian Li telah banyak berubah sehingga dia merasa bahwa mereka berdua telah hidup di dua dunia berbeda. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Cindy, Rian Li benar-benar tidak berinteraksi dengan orang lain di sekte dan langsung meninggalkan tempat itu. Cindy diantar ke tepi sekte dan melihat kembali menghilangnya Rian Li. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Rian Li lagi dalam hidupnya. Roh yang mati itu sangat mirip iblis di ruang pulau darah. Monster seperti iblis muncul di alam tempat Rian Li tinggal dan apa itu Giok Baoshan. Eric Kin juga merasakan kebingungan, tetapi ada perasaan bahwa kebingungan itu akan segera terungkap. Selanjutnya, dunia bergetar lagi, seperti yang dia duga. Ketika dia sudah sadar, Rian Li berlumuran darah dan berdiri di laut darah. Dalam 1000 mil, tidak ada roh spiritual. Di depannya, hanya ada ketua iblis yang terbang di udara. Kepalanya memiliki 2 tanduk, mata berwarna merah dan bagian belakang memiliki sayap. Seperti itulah rupa patung dewa iblis. Pupil mata Eric Kin menyusut lagi. Dan dengan bunyi keras, Rian Li terengah-engah dan jatuh berlutut di tanah. Dewa iblis mengangkat tangannya dengan bangga dan cahaya Reiki keluar dari jari hitamnya yang panjang, langsung menembus tubuh Rian Li. Rian Li mati. Eric Kin sangat terkejut, dia mengira Rian Li adalah penguasa di adegan ini, tetapi pada saat ini Rian Li mati di depan dewa iblis. Dari mana datangnya kenangan-kenangan ini? Hehe. Aku tidak menyangka ada anak muda yang begitu menarik di dunia kecil ini dan kita dapat ditemukan olehmu. Sambil menatap mayat Rian Li di laut darah, dewa iblis mencibir. Sayangnya, kamu hampir menghancurkan rencanaku, tetapi kamu masih berjarak 1 langkah dari papan catur yang sudah kuatur. Kamu tidak pernah menyangka bahwa aku akan bersembunyi di sini dan memasang jebakan untukmu. Tapi kamu benar-benar bersikeras. Meskipun tuannya sudah mati, kamu masih mencari tuan baru dan kamu masih ingin membunuh klan sihir, yang benar-benar menjengkelkan. Sayangnya, semua 38 tuan yang kamu cari akhirnya mati dan kali ini, aku tidak akan membiarkan kamu merusak rencana 10.000 tahun klan sihirku. Jadi di sini, bukan hanya kematian anak itu, tetapi juga kematianmu. Dewa iblis mengulurkan tangannya dan jejak telapak tangan hitam menghantam Rian Li. Dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, dia berbicara dengan pedang panjang yang berapi itu. Ini juga pertama kalinya Eric Kin melihat pedang abadi di tangan Rian Li. Pada gambaran sebelumnya, penampilan pedang ini cukup samar. Tetapi pada saat ini, itu sangat jelas.
Tubuh pedang itu ramping dan ditutupi dengan segala macam garis yang tidak bisa dipahami Erikin. Wush! Pedang abadi tampaknya telah dipengaruhi oleh semacam induksi dan tiba-tiba melayang. VTTT. Setelah menembus jejak telapak tangan hitam, pedang abadi berwarna api ini menembak ke arah Dewa Iblis secara otomatis. Konyol, tuan yang baru kamu pilih sudah mati. Apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Dewa Iblis tertawa, telapak tangannya mengeluarkan gelombang sihir yang mengerikan, mengguncang dunia dan melonjak ke arah pedang abadi. Di bawah gelombang hitam yang tak terbatas, pedang abadi berwarna api ini melayang naik turun seperti perahu kecil. Tapi tiba-tiba, di atas badan pedang, ada retakan pertama dan kemudian retakan itu terus menyebar. Dari retakan itu, semburan cahaya meledak dan kemudian api di dalamnya, menuju Dewa Iblis dan kembali dipercepat. Apa, kamu benar-benar menghancurkan tubuh pedang, kamu sedang bunuh diri? Dewa Iblis terkejut. Di tengah gemuruh itu, sungguh luar biasa melihat energi hitam surut dari langit dan mendekati pedang abadi. Senjata berharga, tubuh Taois seperti tubuh kultivator. Senjata berharga pun tidak berkultivasi jiwa dewa, juga tidak dapat merebut pengendalian tubuh. Begitu mereka kehilangan tubuh, bahkan para kultivator pun tidak dapat ditandinginya. Tapi pedang abadi lebih memilih meledakkan pedang itu sendiri untuk membunuh dirinya sendiri. Dengan satu embusan, pedang abadi langsung menembus tubuh Dewa Iblis, membuat Dewa Iblis terpaku. Jika kamu ingin membunuhku, maka matilah bersama-sama. Aku akan menekanmu selama ribuan tahun. Mari kita lihat bagaimana kamu dapat menghentikan klan sihirku. Dewa Iblis ini juga kejam, melihat dia tidak bisa bertahan hidup, dia berubah menjadi lautan darah dengan senyum yang menyedihkan. Dia langsung membungkus cahaya pedang yang menembusnya menjadi hitam dan ingin menyegel roh pedang. Apalagi ini? Tetapi pada saat ini, dari bilah yang patah, permata melonjak dan menyerang Dewa Iblis juga. Giok Baoshan. Dan melihat benda terbang ini, Erikin akhirnya menyadari sumber dari rangkaian gambaran ini. Sebuah kekuatan hisap terpancar dari liontin giok dan mati-matian menelan darah Dewa Iblis. Oke, apakah ini langkah terakhirmu? Kalau begitu kita akan habis bersama. Dewa Iblis berteriak, merobek kekosongan dengan kekuatan terakhirnya, mengguncang tubuhnya, membawa roh pedang dan giok Baoshan dan menghilang bersama ke dalam kekosongan. Giok Baoshan adalah permata di pedang abadi dan ruang pulau darah digunakan oleh Dewa Iblis untuk menekan dan mengurung roh pedang-pedang abadi. Dengan raungan, pupil mata Erikin menyusut dan dia mengerti segalanya dalam sekejap. Pada saat inilah segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Erikin hanya merasakan angin bertiup keras di telinganya dan gambaran di depannya terus berkedip. Kali ini, itu sangat cepat. Waktu juga terasa semakin cepat. Pertama, permata yang memecah kekosongan, roh pedang dan Dewa Iblis semuanya terlibat dalam ruang dan kemudian jatuh ke dunia ini. Bertahun-tahun berlalu dan seorang kultivator menemukan permata dan membawanya pergi. Selama periode ini, dia mengalami banyak badai berdarah dan permata berpindah tangan berkali-kali. Pada akhirnya, itu jatuh ke tangan sosok yang tidak jelas. Ruang di dalam permata dipisahkan secara paksa. Sepotong ruang itu segera ditekan olehnya di bawah bumi dan permata itu dibagi menjadi dua dan dibuang di ujung bumi. Ketika gambaran sampai di sini, itu berhenti tiba-tiba. Pikiran Erikin berkedip dan dunia di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Dia muncul di ruang kosong. Erikin, apakah kamu akhirnya mendengarnya?
Jiwa dewamu menghilang begitu saja ke lautan kesadaran, menakutiku saja. Pada saat yang sama, suara iblis Fu yang familiar akhirnya terdengar di benak Erikin. Yah, aku ditarik ke dalam beberapa fragmen memori, sudah berapa lama? Tidak lama, hanya 2 atau 3 tarikan napas, kata iblis Fu. Bersambung.